Halo semuanya. Di sini aku akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal tentang donor darah sukarela. Supaya kalian lebih mengenal tentang donor darah sukarela, yuk simak video berikut ini. Donor darah selamatkan jiwa, donor darah bagi cinta untuk sesama. Halo semuanya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Siamo tutti fratelli. Perkenalkan, nama saya Atina Fitriati dari PMR Madya Wirakarya Kesatria SMP Negeri 10 Purwokerto. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang donor darah sukarela. Tapi sebelum saya memulai sosialisasinya, saya mau bertanya dulu nih. Teman-teman sudah tahu belum donor darah itu apa sih? Belum. Nah, donor darah sukarela adalah kegiatan mendonorkan darah secara sukarela untuk pasien yang membutuhkan transfusi. Lalu, teman-teman sudah tahu belum golongan darah itu ada berapa? Coba kamu, golongan darah itu ada berapa sih? Ada 3. Jawabannya masih kurang tepat nih. Jadi, golongan darah itu dibagi menjadi 4. Di antaranya ada A, B, AB, dan O. Golongan darah A, aglutinogennya A, aglutinnya negatif B, genotipnya OA atau A. Golongan darah B, aglutinogennya B, aglutinnya negatif A, genotipnya OB atau BB. Golongan darah AB, aglutinogennya AB, aglutinnya tidak ada dan genotipnya AB. Golongan darah O, aglutinogennya O, aglutinnya negatif A dan negatif B, genotipnya AB. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham belum tentang golongan darah? Sudah. Kalau sudah, yuk kita lanjut materinya. Materi selanjutnya adalah fungsi darah. Fungsi darah itu apa sih? Kayaknya sih teman-teman belum banyak yang mengetahui fungsi darah ya. Jadi fungsi darah itu mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel tubuh. Setelah itu mengangkat karbon dioksida dari sel-sel ke tubuh dan ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Dan yang terakhir mengganti sel-sel yang rusak. Nah, jika seseorang mengalami kecelakaan atau sakit yang menyebabkan kekurangan darah, jiwanya bisa terancam dan perlu melakukan transfusi darah. Lalu, darah yang kita donorkan itu akan diolah menjadi apa sih? Darah yang kita donorkan itu akan diolah menjadi berbagai komponen sesuai kebutuhan medis. Contohnya itu ada whole blood, PRC, plasma, dan trombosit. Whole blood adalah darah utuh untuk pendarahan berat. PRC atau sel darah merah biasanya digunakan untuk anemia. Dan ada lagi plasma. Plasma digunakan untuk kekurangan protein, darah, atau luka bakar. Dan terakhir itu ada trombosit. Trombosit biasanya digunakan untuk membantu pembekuan darah. Contohnya DBD. Lalu, siapa saja sih yang boleh melakukan donor darah? Jawabannya adalah semuanya boleh melakukan donor darah asal memenuhi syarat yang ada. Syaratnya yaitu sehat jasmani dan rohani. Usia minimal 17 tahun. Jadi kalau teman-teman belum 17 tahun, teman-teman belum boleh melakukan donor darah ya. Untuk berat badannya itu minimal 45 kg. Untuk tekanan darah normalnya minimal 100/60 sampai 160/100 mm hemoglobin. HB-nya minimal 12,5 gram per desiliter. Yang terakhir, tidak sedang meminum obat tertentu, tidak hamil atau menyusui, dan tidak beresiko penyakit menular. Teman-teman sudah mengetahui keuntungan donor darah. Donor darah itu banyak sekali keuntungannya loh. Sini, biar aku kasih tahu. Yang pertama itu cek kesehatan gratis dari PMI. Lalu bisa melancarkan sirkulasi darah. Yang ketiga, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Dan jika sudah melakukan donor darah sebanyak 10 kali, akan
akan mendapatkan piagam. 25 kali akan mendapatkan piagam. 50 kali akan mendapatkan piagam dan pin emas. Dan jika sudah 100 kali akan mendapatkan piagam dan cincin emas. Nah, bagaimana sih cara menjadi pendonor darah? Gimana tuh? Caranya yaitu 1. Calon donor datang ke UDD atau Unit Donor Darah PMI. Yang kedua, calon donor mengisi formulir yang berisi identitas dan riwayat kesehatan. Yang ketiga itu petugas memeriksa kesehatan kesehatan calon pendonor sesuai syarat yang ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah mengambil darah pendonor dengan terampil dan berpengalaman, sehingga pengambilan dapat berlangsung dengan cepat, tepat, dan aman. Yang kelima, calon pendonor mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Yang keenam atau yang terakhir, setelah 2,5 tahun sampai 3 tahun, datang kembali ke UDD untuk donor darah. Teman-teman udah tahu belum nih kebutuhan darah rata-rata per hari itu berapa? Belum. Jadi kebutuhan darah rata-rata per hari itu ada 230 kantong. Nah, apa yang terjadi jika stok darah kurang atau tidak terpenuhi? Jika stok darah kurang atau tidak terpenuhi, maka pasien harus mengerahkan anggota keluarganya untuk berdonor. Lalu adanya keresahan di masyarakat, adanya konflik antar masyarakat, PMI, dan rumah sakit. Jika Anda mendonorkan darah, itu kemana sih? Gimana tuh? Seperti yang aku kasih tahu tadi, kalau kita mau mendonorkan darah, kita bisa datang ke UDD ya teman-teman. Nah, aku akan kasih tahu panduan sebelum dan sesudah donor darah. Sebelum donor darah, teman-teman harus tidur minimal 5 jam sebelum donor. Lalu makan minimal 2 jam sebelum donor juga. Lalu sesudahnya angkat lengan minimal 30 detik, istirahat minimal 10 menit. Dan jangan lupa minum air putih ya. Lalu kenapa sih darah berbayar? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Menurut kamu kenapa darah berbayar? Karena ada biaya penyimpanan. Tepuk tangan untuk Tia. Jadi sebenarnya darah itu tidak dijual, tapi ada biaya pengolahan, yaitu untuk pengambilan, pengolahan, penyimpanan, alat, dan bahan medis. Kesimpulannya, donor darah itu aman, bermanfaat bagi kesehatan, dan sangat penting untuk menolong sesama. Hampir semua orang bisa donor darah, asal memenuhi syarat yang ada. Sebelum saya tutup sosialisasinya, yuk kita bernyanyi. Judul lagunya adalah Ayo Kita Donor. Dimulai dari aku dan kalian akan mengikuti setelah aku ya. Lagunya diambil dari nada Topi Saya Bunda. 1, 2, 3. Donor itu mudah, mudah dan mulia. Kalau kamu sehat, ayo kita donor. Yuk kita ulangi 1 kali lagi. 1, 2, 3. Donor itu mudah, mudah dan mulia. Kalau kamu sehat, ayo kita donor. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, yuk kita slogan dulu. Jika saya bilang donor darah sukarela, kalian jawab setetes darahmu, sejuta cerita baru. Donor darah sukarela, setetes darahmu, sejuta cerita baru. Sekian sosialisasi dari saya. Jika ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. See you. Terima kasih ya.